Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florencia Galukinansi dengan NPM 2275555 kelas 5B Akuntansi Perpajakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pemerintah dan siklus akuntansi daerah. Apa sih akuntansi pemerintah? Akuntansi pemerintah adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna mengambil keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas beberapa alternatif tindakan. Yang selanjutnya yaitu siklus akuntansi daerah. Siklus akuntansi daerah adalah serangkaian proses dan tahapan yang dilakukan untuk mengelola dan melaporkan keuangan pemerintah daerah. Siklus akuntansi daerah bertujuan untuk yang pertama, memantau dan mengelola sumber daya keuangan, dan yang kedua, menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan transparan. Terdapat 3 tahapan dalam siklus akuntansi daerah. Yang pertama, pencatatan dokumen anggaran saldo awal, penerimaan dan pengeluaran, dan yang kedua, posting ke buku besar, dan yang ketiga, menyusun laporan keuangan setelah penyesuaian. Apa sih tujuan laporan keuangan? Nah, tujuan laporan keuangan yang pertama yaitu menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Dan yang kedua, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undang. Dan yang ketiga, menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Dan yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya. Dan yang keempat, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Dan yang keenam, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Yang selanjutnya yaitu terdapat 7 jenis atau struktur laporan keuangan daerah. Yang pertama, laporan realisasi anggaran, yaitu laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan padu anggarannya. Dan yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih atau SAL dalam satu pelaporan. Dan yang ketiga, laporan operasional, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai kegiatan operasional keuangan suatu entitas pelaporan. Dan yang keempat, laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang mencatat perubahan modal atau ekuitas pemilik perusahaan selama periode tertentu. Dan yang kelima, neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah daerah pada suatu tanggal tertentu. Dan yang keenam, laporan arus kas, yaitu bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Dan yang ketujuh yaitu catatan atas laporan keuangan, yaitu bagian dari laporan keuangan yang berisi penjelasan daftar rincian dan analisis atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu standar akuntansi pemerintah. PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah atau SAP. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, terdapat 3 lampiran, yaitu lampiran pertama tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, lampiran kedua yaitu tentang standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual, dan lampiran ketiga yaitu tentang proses menyusun standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
Yang selanjutnya itu prinsip akuntansi dan laporan keuangan. Yang pertama, basis akuntansi. Kedua, prinsip nilai historis. Ketiga, prinsip realisasi. Keempat, prinsip substansi mengungguli bentuk format. Kelima, prinsip periodisitas. Keenam, prinsip konsistensi. Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap. Kedelapan, prinsip penyajian wajar. Selanjutnya itu peran laporan keuangan daerah. Yang pertama, menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Dan yang kedua, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisien pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.